Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Suryadi Putra SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang. Kali ini izinkan saya mendemonstrasikan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya perkenalkan presentator saya, yaitu Ibu Eva Suzana, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nur Mira. Dan saya sendiri, Suryadi Putra, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang. Sebelum kita masuk kepada topik inti dalam pembahasan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit kata pengantar, yaitu dari Arthur Auder Heide, yaitu semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu sendiri. Edward Robinson, tahun 2001. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bagaimana caranya? Yaitu dari pencarian di bawah ini dapat disebutkan bahwa setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maupun dalam hal gaya belajar, minat, dan pola pikirnya. Maka peran kita sebagai guru mestinya dapat memenuhi segala kebutuhan murid yang berbeda-beda guna memberikan rasa nyaman dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Adapun cara yang dapat kita perhatikan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu antara lain, pertama, memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Antara lain, kesiapan belajar murid atau yang disebut dengan readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Adapun kesiapan dari belajar murid itu, antara lain adalah mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui, di mana berada dan mengetahui kapasitas murid itu sendiri. Berikutnya ada lagi minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga guru dalam hal ini memberikan pilihan bagi muridnya dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, lihat dari profil belajar murid itu sendiri. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari pertama lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran antara lain dilihat dalam konteks diferensiasi konten, proses, dan produk. Adapun diferensiasi konten itu yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum itu sendiri. Adapun pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid tersebut memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Terakhir, pada diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Berikutnya ada pun keterkaitan modul 2.1 yang saya pelajari dengan modul yang setelah saya pelajari sebelumnya pada pendidikan CGP angkatan 9 ini, yaitu modul 1.1 sampai modul 1.4 adalah antara lain. Pada modul 1.1, keterkaitannya dengan pada modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam konteks ini, guru bisa mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antara materi modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru bergerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai peran guru penggerak itu sendiri. Pada modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dengan melakukan pendekatan melalui inquiry apresiatif dan menggunakan tahapan belajar dalam mendesain visi guru penggerak itu sendiri. Koneksi antara modul 1.4 dengan modul 2.1 itu adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Dalam tahap ini, posisi kontrol guru sebagai manajer dapat membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya. Oke, jadi ada pun kesimpulan dari demonstrasi koneksi antara materi pada modul 2.1 ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Sesuai dengan filosofi KD, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri merupakan bagian dari budaya positif yang ada di sekolah. Sekian penyebaran dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.